Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raisal Maira dengan NIM 23042203. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam dunia bisnis dan manajemen, yaitu Good Corporate Governance, atau dalam bahasa Indonesia disebut tata kelola perusahaan yang baik. Mungkin istilah ini terdengar cukup formal, tapi sebenarnya maknanya sangat relevan dengan bagaimana sebuah perusahaan dijalankan agar tetap jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Good Corporate Governance membantu memastikan bahwa manajemen perusahaan mengambil keputusan dengan etika yang baik, memperhatikan kepentingan pemegang saham, karyawan, serta masyarakat secara umum. Melalui penerapan tata kelola yang baik, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada kepercayaan, integritas, dan keberlanjutan. Dalam pembelajaran ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang 5 prinsip utama Good Corporate Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Nah, lewat video ini kita akan membahas lebih lanjut tentang konsep Good Corporate Governance tersebut. Corporate governance atau tata kelola perusahaan muncul karena perusahaan ingin memastikan bahwa dana dari para investor digunakan dengan benar dan efisien. Dengan adanya sistem ini, perusahaan juga ingin meyakinkan bahwa para manajer bekerja sebaik mungkin demi kepentingan perusahaan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Secara sederhana, corporate governance membantu melindungi semua pihak yang punya hubungan dengan perusahaan seperti pemilik saham, karyawan, kreditur, dan pemerintah agar hak dan kepentingan mereka tetap terjaga. Istilah corporate governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Commite pada tahun 1992. Good Corporate Governance sendiri adalah bagaimana cara mengelola perusahaan dengan baik, namun tidak ada satu definisi yang pasti tentang hal ini karena setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda. Beberapa ahli menjelaskan bahwa corporate governance adalah kumpulan aturan dan kesepakatan yang mengatur tentang cara pengambilan keputusan di perusahaan. Ada juga yang mengatakan bahwa corporate governance adalah cara agar pemilik modal bisa memastikan uang mereka digunakan dengan benar oleh manajemen dan memberikan hasil yang sesuai. Menurut Commite Cadbury, Good Corporate Governance berarti prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar seimbang antara kekuasaan, tanggung jawab, dan kewajiban kepada pemegang saham serta pihak lain yang terkait. Secara sederhana, Good Corporate Governance intinya adalah cara perusahaan memastikan semua kegiatan dan keputusan dijalankan dengan benar, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tujuannya supaya kinerja perusahaan makin bagus dan semua pihak yang terlibat baik dari dalam maupun luar bisa mendapatkan manfaatnya. Dalam praktiknya, Good Corporate Governance ini penting untuk memastikan manajemen perusahaan diawasi dan bekerja sesuai aturan, bertanggung jawab pada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak itu termasuk orang dalam perusahaan seperti komisaris, direksi, karyawan, serta pihak luar seperti investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Secara umum, ada beberapa tujuan utama dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan supaya kinerja lebih baik dan bisa terus berkelanjutan. Dengan begitu, perusahaan bisa memberikan kesejahteraan bukan hanya bagi pemegang saham, tapi juga bagi karyawan dan pihak lain yang terlibat. Selanjutnya, yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik karena perusahaan dikelola secara terbuka, adil, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, yang ketiga, menghargai dan melindungi hak semua pihak, baik pemegang saham maupun pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik, perlu adanya keseimbangan antara aspek internal maupun eksternal. Untuk bisa menjalankan dua aspek tersebut, perusahaan perlu memegang beberapa prinsip dasar dalam tata kelola yang baik. Berdasarkan pedoman dari Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG, ada 5 prinsip utama yang harus dijalankan. Yang pertama adalah prinsip transparansi. Artinya, perusahaan harus terbuka dalam memberikan informasi yang penting tentang kegiatan dan kondisi usahanya. Informasi itu harus mudah diakses dan dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan masyarakat. Perusahaan juga sebaiknya tidak hanya menyampaikan hal-hal yang diwajibkan oleh aturan, tapi juga informasi lain yang berguna untuk pengambilan keputusan. Contohnya, perusahaan perlu jujur dan terbuka terkait visi, misi, dan strategi perusahaan, terkait kondisi keuangan, terkait siapa saja pengurus dan pemegang saham utamanya, terkait
sistem kerja dan pengawasan, serta terkait kejadian penting yang bisa mempengaruhi jalannya perusahaan. Yang kedua adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip ini menekankan bahwa perusahaan harus bisa mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan hasil kerjanya dengan jujur dan terbuka. Artinya, semua hal yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan dan kepentingan perusahaan. Yang ketiga, responsibilitas. Perusahaan wajib patuh pada hukum dan aturan yang berlaku, serta bertanggung jawab pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Tujuan utamanya adalah supaya usaha perusahaan bisa berjalan terus dalam jangka panjang dan diakui sebagai perusahaan yang baik. Selanjutnya, yang keempat adalah independensi atau kemandirian. Prinsip ini berarti perusahaan harus bisa berdiri sendiri dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun. Setiap bagian di dalam perusahaan seperti direksi, komisaris, dan karyawan harus menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau campur tangan dari pihak luar. Selanjutnya, yang kelima adalah kewajaran dan kesetaraan atau fairness. Artinya, perusahaan harus memperlakukan semua pihak dengan adil dan setara, baik pemegang saham, karyawan, investor, maupun masyarakat. Semuanya berhak mendapatkan perlakuan yang wajar sesuai peran dan kontribusinya. Perusahaan juga harus memberikan kesempatan bagi pihak tersebut untuk memberikan masukan atau pendapat yang bermanfaat bagi kemajuan perusahaan tersebut. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.